bulan Desember ini, the second week of December. Oke, sebelum kita doa sama-sama, ada satu firman Tuhan dari Mazmur 31, di mana Daud menuliskan begini, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Tuhanku. Ini yang paling the best. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Biar pagi hari ini kita tahu, yakin dan percaya semua kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. That's our life is in God's hand. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami sampai memasuki bulan kedua, minggu kedua di bulan Desember ini. Bahwa masa-masa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. That's our life is in your hand. Bahwa tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang berlobang paku, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, disitulah kehidupan kami aman bersama Engkau. We thank you Lord, and we want to continue worship you in our daily life. Pagi ini berkumpul bersama-sama saudara seiman, kami mau angkat hati kami mau angkat suara kami. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Gimana saudaraku? Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Gimana? Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdiri saudaraku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Gimana? Benar ya, untuk kebaikan kita. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, aku tahu Tuhan, waktumu Tuhan yang terbaik. Oh, 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 oh. Hidup kami di tangan-Mu, hidup kami di hati-Mu, hidup kami di pikiran-Mu, hidup kami di tangan-Mu Tuhan, hidup kami di hati-Mu, hidup kami di pikiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Amin. Ada kekuatan baru Tuhan, ada pengharapan baru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada ketenangan, ada kepastian. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Yes. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kami ada berkumpul sama-sama di tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Karena sama Tuhan tuh gak ada yang kebetulan, saudaraku. There's no coincidence with Lord Jesus. Sadarkan kami Tuhan, kalau hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Pagi ini kembali kami terus meminta untuk Roh Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan yang turun di tengah-tengah gereja Tuhan, di dalam hati kami, mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, yang menyampaikan firman untuk youth, untuk Sunday school, semuanya Tuhan pakai kami. Ada kuasa di dalam puji-pujian kami, di mana Tuhan akan bekerja. Akan terjadi kesembuhan saudaraku, akan terjadi pemulihan, ada terjadi kelepasan, ada terjadi kegerakan Roh Kudus yang luar biasa di dalam nama Yesus akan terjadi di tempat ini. Untuk Anda yang menyaksikan di rumah juga akan terjadi kesembuhan, kelepasan dan pemulihan in Jesus mighty name. Dan Tuhan, biar Engkau disenangkan akan puji-pujian kami. Saudaraku, the only audience, the only one audience, satu-satunya penonton di dalam pujian penyembahan kita hanya Yesus Tuhan. Untuk itu berikan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Siapa bersuka cita di rumah Tuhan, lambaikan tangan kita. Tuhan baik, amin. Haleluya. Kita sorga bergema. Jesus. Haleluya Tuhan, kami naikkan pujian kami. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah.
padamu Dia. Haleluya Tuhan. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amin Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Tuhan. Semuanya katakan Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita nyanyikan sekali lagi, amin. We gonna sing, angels we have heard. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing. Semuanya katakan Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Amin, 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 amin. Kita percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu, amin. Denganmu Tuhan, haleluya. Yes Lord. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Yeah. Thank you Jesus. Bersamamu Tuhan kami sanggup. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Hanya Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amen. Kita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau
pegang hidupku. Benar Tuhan. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesus. Pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Yes, Lord, and with you, Lord, we can do all things. Nothing is impossible with you. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you, Jesus. Amin, amin. Sebelum kita duduk, mari kita keluar, kita kasih salam kanan kiri kita. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Panas. Mari kita selalu duduk di dalam hadirat Tuhan. Amen, amen. Freddy, tolong tampilkan ayat firman Tuhan kita pagi hari ini. Tema kita bulan ini adalah more than a baby, ya. That Jesus is more than a baby. Kita baca ayat firman Tuhan dari Hebrew 12 ayat 2. Ini berkata tentang our life's race, pertandingan hidup kita. Oke, kita baca dalam bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Mari kita mengikuti. In English, 1, 2, 3. Jesus, the champion who initiates and perfects our faith, because the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Amin, Tuhan. Yes, Lord, that you are more in our life, Lord, and that because of you that we gain salvation, Lord. Karena Engkau, kami menerima kebaikan salib-Mu, Tuhan. Kami menerima, Tuhan, penghapusan dosa, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you for your sacrifice, Lord. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, karena tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum
waktu pun berlalu dan jiwa pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita bangkit diri. Let's stand on our feet and let's sing. As little children, we would dream of Christmas more, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night. It was the greatest gift of our life. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. karena kita angkat suaramu, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. karena kita Yang menderita, Jemaat Tuhan katakan, karena kita dia disalibkan. that is the meaning of Christmas. Itulah arti Christmas. Yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Thank you, Lord. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku,
Darahmu Yesus. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama katakan terlalu besar. Terlalu besar. Yang merasakan kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita satukan hati sama-sama. Let us unite our hearts together. Dikatakan bahwa inti setiap firman Tuhan kalau diperes cuma satu, bicara tentang kasih. It is said that if you continue to dig deep on the words of God, that the meaning, the soul meaning is love. Dan yang paling utama adalah Bapa menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya Yesus Tuhan untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. And mostly God sent His only Son to die on the cross to forgive us of our sins. Itu yang namanya kasih. And that is love. Mungkin ada di antara Anda yang lagi butuh kasih, kekurangan kasih. Maybe there's some of you who needs love, who needs that love. Jangan cari kasih yang dari dunia, itu bukan kasih. Itu namanya love yang sometimes adalah penuh dengan nafsu atau lust. And don't find that from the world because oftentimes it's not love, it's lust. Dan kehidupan kita akan lebih meaningful pada saat kita tahu dan kita dipenuhi dengan kasih Bapa di dalam kehidupan kita. And our lives will be more meaningful when we are filled with God's love, Father's love. 30 detik ke depan, mari kita ambil waktu tenang, kita sampaikan isi hati kita. Mungkin kita boleh dengan terbuka, jujur ngomong sama di hadapan Tuhan. Dan percaya Dia Tuhan yang penuh kasih akan menjamah kehidupan Anda. And in the next 30 seconds, let's take time to speak to God and to be open to God, and that His love may fill our hearts. Selalu ada dua suara yang kita dengar. Ada suara kebenaran dan ada suara yang selalu menakut-nakuti kita. We will always hear two voices. The voice that will make us fear and the voice of truth. Tapi biar kita lebih condong dan lebih percaya dan taruh iman kita kepada suara kebenaran itu yang akan membebaskan Anda semuanya. And let us put our faith to the voice of truth because the truth will set us free. Amin. Saat ini biar terus Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. And Holy Spirit right now continue to touch every single one of us. Setiap pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus kami tundukkan di dalam nama Yesus. All the thoughts that are not from you, we rebuke in the name of Jesus. Dan biar setiap kami keluar dari tempat ini, kami menjadi manusia yang mempunyai paradigma yang baru. And let each of us have new paradigm as we come out of this place. Dan saudaraku, bagian kita adalah buka hati dan nangkep kebenaran firman Tuhan. And our part is to open our hearts and catch that truth of the Word of God. Anda siap saudaraku? Are you ready, brothers and sisters? Anda siap? Are you ready?
Anda siap saudaraku? Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk setiap teman-teman yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Tim musik, tim driver, Sunday school, youth, semuanya, ushers, tim bulletin, semuanya. Thank you. Vincent mana Vincent? Okay, you got the key, everything? Udah ada kuncinya? Okay. Alright, ada Vivi. Okay, all the youth, Sunday school and high schoolers, you may follow Vincent and Nick from the back. Ayo, semua high schoolers and middle schoolers. Yes, ikut Nick and ikut Vincent. Yes, yang di lantai 2 juga, high schoolers and middle schoolers. Gimana kalau kita kasih tepuk tangan buat anak-anak middle schoolers and high schoolers? Luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya cuma mau ingetin bahwa tanggal 24 Desember kita akan merayakan Christmas Eve celebration bersama-sama. Tapi again, saya mau ingetin terus, kebaktiannya tidak di tempat ini, di 2300 South 18 Street, tepatnya ada satu gedung gereja. Siapa namanya tuh? Freddy, bisa coba? Enggak, gua udah uzur. Fred, tolong Google coba 2300 South 18 Street supaya orang-orang tuh bisa tahu gedungnya di mana. Dan tanggal 24 Desember jam 4 sore, kita kebaktiannya jam 4 sore, and lots of amazing stuff yang akan kita alami pada tanggal 24 Desember. Ada youth, ada Sunday school, dan banyak surprise-surprise lain yang Anda bisa ikutin. So, keluarga besar PPC, nah ini dia. Nah, yes, this is the one. Ke kanan dikit, supaya, yes. Oke, jadi kalau nggak tahu, ini dia gedungnya yang akan kita pakai. Jangan semangat dulu, pokoknya itu kita pakai tanggal 24 Desember. Iya. Yeah. Kayak seolah-olah, iya sih, tenang aja, doain. Ya, pokoknya 24 Desember jam 4 sore, jangan salah gedung, kita akan ada di tempat ini, di 2300 South 18 Street jam 4 sore. And saya akan ketemu bersama Jacob dengan salah satu pengelola gedung ini juga. Di situ ada parkiran gitu, hopefully parkirannya bisa kita pakai gitu. Ada kurang lebih bisa 40 mobil lah. Mobil-mobilan maksud gue. Mobil-mobilan bisa. Di atas kuburannya banyak mobil-mobilan. Di situ pokoknya kalau Anda lewat ada gereja yang banyak ada kuburannya, that's it. Tapi jangan nongkrong di kuburannya. Tahu-tahu tiba-tiba Anda lah bawa kuburan, bawa bunga-bunga. Aduh, sesat. Oke, jangan lupa 24 Desember full of surprises, dan juga di bulletin Anda baca juga untuk anak-anak akan ada distribution toys, distribution by CMAC. Tanggal 15 Desember dari jam 1 siang anak-anaknya harus ikutan. Anak-anaknya harus ikutan di dalam mengambil distribution toys. Alright. Nah, Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Ya, sama-sama dengan saya. Seperti biasa kita ambil cellphone kita dan kita silent cellphone kita. Di sepanjang beberapa minggu ke depan kita bicara tentang Jesus is more than a baby. Minggu lalu Pak Yosin mengupas secara luar biasa banget. Makin hari Tuhan Yesus makin tambah hikmat. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dewasa, kita harus ditambah-tambahkan hikmat yang datang dari Yesus Tuhan. Nah, pagi hari ini yang akan berbicara adalah Pastor Jacob. So PPC, please welcome Jacob Wibowo. Silakan. Thank you. Selamat pagi semuanya. Wih, hujan-hujan saudara ada di tengah-tengah. Jemaat di Philadelphia Praise Center, tepuk tangan buat diri kita masing-masing saudara ya. Yang luar biasa. Oke, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita masih dengan tema kita yaitu Yesus lebih dari, wah ini jangan dikeluarin dulu. Oke. Yesus lebih dari seorang bayi, saudara ya. Ya, tema ini tema yang
menurut saya cukup penting untuk kita mengerti. Seperti Pastor Yosin minggu lalu, dia berkata, tema Yesus seorang bayi itu kayaknya tiap tahun bayi lagi. Kita rayakan tanggal 25 Desember, Yesus masih bayi. Tahun depan ketemu lagi, Yesus masih bayi lagi, saudara ya. Tahun depannya masih bayi lagi. Sampai ribuan tahun, Tuhan Yesus masih diperingati sebagai bayi. Siapa di sini yang mau tiap ulang tahun tetap bayi, saudara? Ya, Om Aldo gini, lucu. Tahun depan, aduh Aldo lucunya ya. Tahun depan lagi, lucu lagi. 4, 5, 6 tahun, 10 tahun ngeselin, bukan lucu lagi, saudara ya. Om Dev, treble-nya boleh turunin dikit. Ya, nah saya terinspirasi dengan yang Pak Yosin katakan minggu lalu, saudara ya. Kenapa enggak kita taruh di sini patung Yesus yang gede, saudara? Sebagai pengganti baby. Yang kita lihat terus tiap kali Natal pasti di kepala kita baby. Taruh patung Yesus yang besar di sini, ya. Yang tangannya lagi menengadah gini, cia, ya saudara. Untuk siap menggendong kita yang kecapean dalam kehidupan ini. Saudara ya, untuk memeluk kita yang kita udah, aduh Tuhan beratnya masalahku ini. Iya gak saudara? Patung Yesus yang siap gendong. Gitu. Mending kayak gitu kita dapat iman yang terbangun daripada lihat lagi, lah bayi. Bayi lagi, bayi bisanya cuma apa sih? Nangis ya saudara ya. Nangis, minta makan ya. Nangis lagi, paling banter ngompol. Ya. Mulai tahun depan ayo kita kasih yang sesuatu yang berbeda nanti Om Aldo biar memberikan pencerahan yang lebih ya saudara. Kasih patung Tuhan Yesus yang sudah besar saudara. Supaya pada saat kita lihat, oh Natal itu ada pengharapan baru ya saudara. Ada pertolongan Tuhan. Tuhan dikirim ke dunia untuk menolong kita, menebus kita, mengambil kita dari jurang maut untuk masuk ke dalam surga bersama Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita belajar tentang Yesus itu lebih dari seorang bayi. Saudara. Jujur ya saudara ya, dalam beberapa minggu waktu Pastor Aldo kasih saya schedule untuk saya bicara, yang saya mau bawain sebenarnya itu Yesus pokok dan kita ranting-rantingnya. Saudara. Ya, tapi susah banget gak nemu-nemu saudara ya. Saya mengalami kesulitan. Ribet bener ya ini. Nggak biasa-biasa ya saudara. Kayaknya dipelajarin tuh susah banget. Ternyata apa saudara? Saya pelajari, ketemunya Yesus adalah kasih saudara. Ya, tadi waktu Pastor Aldo bilang Yesus adalah kasih, beberapa quote yang nanti saya mau keluarin. Wah saya benar-benar Tuhan, benar-benar kasih konfirmasi. Ternyata kemarin tuh Tuhan maunya yang ini saudara. Ya saudara, jadi saudara siap-siap kalau pagi hari ini ada sesuatu yang penting buat kita semua. Ya, selalu harus diingat di kepala kita bahwa setiap kali kita dengar khotbah tidak pernah salah pemancarnya, penerimanya yang salah saudara ya. Sebuah khotbah selalu ada sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Amin. Jadi kalau saudara keluar dari tempat ini, khotbah Jacob welek ya. Ngantuk aku. Saya membela diri saya. Receivernya yang salah. Saudara belum korok kuping saudara ya. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau bagikan. Kalau saya tahu dunia tema Yesus adalah seorang bayi, bukan seorang bayi. Yesus adalah sebuah kasih. Itu sangat penting. Yesus itu bukan bayi terus. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bukan, Yesus adalah bayi. Besok lagi Yesus adalah, yang disebut Yesus adalah pembuat mujizat. Yesus adalah, dibilang, akulah gembala yang baik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul saudara? Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan mendapatkan kehidupan. Ya, akulah pokok. Nah ini yang tadi yang saya mau sebenarnya saya pengen bawain. Akulah pokok dan engkaulah ranting-rantingnya. Saudara. Dan tapi Tuhan mau kita membahas, berbicara tentang akulah kasih pagi hari ini. Saudara. Ya, kalau saya lihat ini tepat sekali saudara. Karena dari hari ini saudara, dunia ini perlu kasih saudara. Ya, kalau enggak kita yang memulai dari gereja, enggak bisa saudara. Kasih yang di luar itu tadi dikatakan, kalau dalam Tuhan itu ada kasih, love. Tapi di luar sana adanya apa? Lust. Lust itu nafsu saudara. Ya, anak-anak yang sekarang anak-anak yang bertumbuh, saya punya anak, kadang saya juga, aduh Tuhan,
butuh perlindunganmu aja nih dalam perkembangan anak-anak ini. Karena kasih yang di luar itu udah beda sekali dengan apa yang kasih ada di dalam Alkitab, saudara. Kasih yang di luar, contoh ya anak-anak muda tuh. Kasih itu, ya kalau kita pacaran, pacarmu memberikan dirinya, tubuhnya, bukan seperti Tuhan Yesus memberikan dirinya buat kita ya, tapi membuka bajunya dan memberikan tubuhnya, itulah kasih. Ya saudara, dan sekolah-sekolah pun mendukung hal itu saudara. Repot kan saudara ya? Beruntunglah saudara yang sudah punya anak dan sudah besar-besar dan tidak punya cucu. Lebih aman, enggak saudara ya. Jadi inilah pergumulan orang-orang tua hari-hari ini saudara. Ya, kita melihat di luar sana udah rusak banget. Dunia perlu kasih. Peperangan di mana-mana. Ya, Ukraina dan Rusia belum selesai sudah disusul oleh Israel dan Hamas saudara ya. Bukan cuma itu, peperangan, kriminalitas tambah tinggi. Saya datang ke Chinatown kemarin, ketemu seseorang, saya lagi ya sekali-kali makanlah di Chinatown gitu ya saudara ya. Tahu-tahu ketemu seorang waiter Chinese yang sudah dari 2019 saya ketemu terakhir saudara. Tahu-tahu dia dari belakang, hey halo, how are you? Loh, tibain kon yang gini gitu kan, orang Cina tuh bisa bahasa Surabaya saudara. Terus ternyata dia bilang, long time gini. Tahu-tahu dia bilang gini, aku bilang, oh kamu enak kamu kerja di sini sekarang. Iya, terus ngobrol dia bilang, Chinatown sekarang enggak. Tahu-tahu nih out of nowhere bilang, Chinatown enggak aman. Dia cerita, bos saya itu yang itu baru pulang keluar dari mobil mau ke rumahnya. Di dalam Chinatown sudah ditodong oleh orang putih sudah. Dia bilang ini enggak pernah terjadi loh. Berpuluh-puluh tahun enggak ada cerita seperti itu, enggak berani. Dia bilang tapi ini terjadi. Dunia butuh yang namanya kasih saudara. Ya, enggak cuma dunia. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sendiri pun butuh yang namanya kasih saudara. Ya, butuh kasih. Yohanes 13 ayat 34 berkata seperti ini saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi saudara. Firman Tuhan ini kalau saudara baca, ini Tuhan Yesus memberikan firman ini pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus sudah di akhir-akhir pelayanannya. Sebentar lagi kalau saudara baca, sebentar lagi Tuhan Yesus sudah akan dijemput, disalibkan, akan ditangkap, dibunuh. Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran yang sangat penting buat murid-muridnya. Yaitu apa? Mengasihi. Dan gak cuma itu, setelah dia memberikan firman Tuhan ini, dia mempraktekkan, dia menyuci kaki dari murid-muridnya. Pencucian kaki itu menandakan apa saudara? Merendahkan diri dan mengasihi. Saudara. Tuhan Yesus mempraktekkan kasih itu kepada murid-muridnya. Nah, hari-hari ini saudara, kalau saudara lihat saudara ya, gak cuman di dunia ini, di luar sana, perang di mana-mana. Anak-anak Tuhan sekalipun, kalau saudara, yang punya Facebook siapa saudara? Hebat, BBC nggak punya Facebook ya? Ya, minggu depan pelajaran Facebook, Pastor Aldo ya, khotbahnya tentang bagaimana mengoperasikan Facebook, saudara ya. Ya, kalau saudara nggak punya Facebook, saya ceritain. Oh, saya merasa paling berdosa di sini main Facebook ya, saudara ya. Saudara nggak main Facebook. Yang dinamanya sosial media, YouTube, siapa yang pernah buka YouTube, saudara? Dikit loh, Maldo. Ini berarti pelayanan Om Aldo sampai hari ini sukses. Orang-orang menjauhkan diri dari pencobaan-pencobaan, saudara ya. YouTube itu pencobaan, saudara ya. Tidur jadi terlambat, ya. Buang air, buang air besar, sebentar 5 menit. Istri saya bilang, Jacob ngapain aja kamu di sana? Wah, nanggung gitu kan. Tanggung bentar. Saudara, kalau saudara lihat di YouTube, lihat di Facebook, saudara pernah lihat gak yang namanya pendeta jelekin pendeta yang lain? Saudara? Banyak saudara. Ya, seorang pendeta menjatuhkan pengajaran pendeta yang lain. Betul saudara? Seorang
pendeta, seorang evangelis mengatakan, oh pengajaran pendeta itu sesat. Yang ini sampah pengajarannya, ya. Itu harus bertobat pendeta itu. Ya, ada nggak saudara? Saudara nggak ada YouTube sih ya. Nanti kapan-kapan lah. Ya, besok pengajaran di minggu depan 2 kunci untuk mengaktifkan YouTube dan Facebook ya, Pak Saudara ya. Itu kita nggak usah disiarin minggu depan. Nggak enak nanti gereja BBC sesat, saudara. Pendeta yang satu mengatakan pendeta yang lain itu sesat. Pendeta yang satu lagi mengatakan pengajaran yang itu nggak benar. Oh, itu udah banyak, saudara. Ya, banyak banget. Jadi menurut saya kasih itu sekarang itu sudah bukan sesuatu yang menggigit lagi. Kasih itu cuma lip service doang. Ya, saudara. Orang cuma kasih, tapi pengajaran Tuhan kasih. Tapi kalau di YouTube yang diposting-posting, wah menjelek-jelekin gereja sana, gereja sini. Kalau gereja yang lain hancur, senangnya bukan main. Oh, dosa sih gereja itu, ya. Oh, pendetanya sih, gitu. Banyak, saudara. Kasih hanyalah sebagai lip service, cuman biar kelihatan rohani. Ya, saudara. Padahal firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini, saudara. 1 Korintus 13, cili ya, kecilnya. Saya bacakan, saudara. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Imannya mindahin gunung, saudara. Tapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali enggak berguna, saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya, saudara. Kalau kita pelajari 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13, kalau sudah baca ya, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Ya, jemaat di Korintus pada saat itu sedang mengalami krisis, saudara. Ya, saking pada saat itu belum ada YouTube, belum ada Facebook. Kalau sudah ada, rame banget, saudara. Karena jemaat ini apa, saudara? Jemaat di Korintus itu pada saat itu, jemaat kalau hari ini mungkin jemaat yang gereja yang memiliki ribuan jemaat. Gerejanya mega church, besar-besar, saudara. Di dalam gereja itu enggak cuma besar, tapi banyak karunia-karunia. Karunia ngusir setan ada. Ya, karunia berbahasa roh. Lincah bahasa rohnya. Ya. Karunia mengajar banyak. Jadi mereka ternyata mengalami sebuah krisis kesombongan, saudara. Mereka mengalami sebuah krisis di mana kasih itu udah luntur, saudara. Satu sama lain hanya mementingkan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu paling benar, saudara. Itu pasti pendetanya bukan Om Aldo, saudara. Ya. Kalau Om Aldo, beri tepuk tangan buat Om Aldo. Sekali-kali dong kasih penghargaan pendeta kita, saudara ya. Enggak cuman, Om, tolongi Om, perutku sakit Om. Nanti udah tutup, Om, aduh Om, istriku hamil. Ya, tiap kali Om. Untung istrinya enggak pernah komplain, saudara ya. Tepuk tangan buat istri pendeta kita, saudara. Ya. Benar gak, saudara? Siapa di sini yang pernah minta am. Ayo. Saya juga, saudara ya. Gitu, saudara. Nah, ini sampai mana ya tadi ya, saudara ya? Jadi, Korintus ini, saudara ya. Jemaat Korintus ini sampai Paulus ngamuk, saudara. Paulus sampai kirim surat ke jemaat di Korintus. Untuk apa, saudara? Untuk bertobat, saudara. Mereka untuk bertobat. Supaya mereka itu satu sama lain saling mengasihi. Satu sama lain gak mementingkan kepentingannya sendiri, saudara. Ya. Dan kalau saudara baca, ternyata di dalam sebuah gereja yang sangat besar. Yang hebat kayak Korintus, jemaat di Korintus ini ada apa, saudara? Ada percabulan yang sangat luar biasa besar, saudara.
Ini gambaran untuk gereja-gereja zaman sekarang, saudara. Betul, saudara? Ke gereja cuman untuk pamer pakai tas ibu-ibu. Ya, tasku. Sampai di Indonesia aja, saudara ya. Di Indonesia ini pakai tas, ya, LPG, saudara. LP ya, ya. Tas herpes, sakit kulit itu herpes, ya kan? Herme itu kan selalu kulit, itu sakit menandakan sakit kulit. Pakai tas, ternyata apa? Nyewa, saudara. Ya, saudara mungkin udah tahu lah ini. Sewa. Untuk dibawa kemana? Ke gereja, ke pesta, saudara ya. Ya, puji Tuhan di sini saya nggak melihat, saudara. Woi, karena ya nggak punya lah ya, tas kresek. Nggak apa-apa, saudara. Ya, jadi datang ke gereja. Wah, bener. Yang penting nggak ngutang, saudara. Ya, tas Target saya di mobil banyak, saudara. Kalau saudara nggak punya tas, nanti saudara bisa bilang sama saya kasih, saudara. Ya, tas Walmart banyak ya, Om. Jadi, saudara, dunia ini, gereja-gereja di zaman ini, saudara ya. Top, saudara. Top banget. Gereja sebagai ajang untuk pamer, saudara. Ya, ini yang terjadi di gereja Korintus. Belum aja gereja sekarang, belum seperti sekarang. Ternyata zaman dulu di gereja di Korintus sudah kayak gitu, saudara. Ya, jadi ya nggak aneh kalau sekarang juga nyontoh, saudara ya. Gereja-gereja banyak yang nyontek seperti itu, saudara. Kalau mobilnya bagus parkirnya depan gereja, langsung telepon dari jauh. Om Riko, tolong kasih kursi dulu depan. Mobilku harus di depan ya. Ya. Kalau saudara mobilnya agak tua dikit, parkir jauhan, 19 Street sama Schneider. Ya. Ya. Supaya pegel, saudara. Supaya enggak kelihatan, saudara. Apalagi kalau naik Septa, turunnya di Brod, saudara. Ya. Kalau ditanya mobilmu di mana? Parkir di Brod, nggak dapat parkiran di sini. Sama supir, betul sama supir. Supirnya ganti-ganti, saudara ya. Ya, itu saudara. Jadi jemaat di Korintus dicambuk istilahnya, diperingatin keras sama Paulus, saudara. Supaya bertobat, saudara di gereja ini, saudara. Kita harus ingat ini. Gereja PPC Tuhan bawa semakin besar, amin, saudara. Punya gedung baru, Tuhan bawa lebih besar lagi, biar nggak ada yang gini-ginian. Ya, jangan sakit hati nanti kalau Pastor Aldo sama saya jadi polisi. Ya, tas baru nih ya. Nyewa ya, katanya. Ya, saudara. Itu Om Hani besok bikin penyewaan tas, Om. Ya, siapin ini mulai nih sekarang. Nah, saudara. Gereja harus jadi contoh, gereja PPC harus jadi contoh. Ayo saudara ya, gereja PPC harus jadi contoh, saudara. Ya, ini juga peringatan buat saya, buat Pastor Aldo, buat kita para leader-leader untuk bisa mencontohin, saudara. Ya, ternyata kasih itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita boleh ke gereja 3 kali sehari seperti minum obat, saudara. Ya, apalagi antibiotik gak boleh putus. Wah, ke gereja terus ditanyain istrinya pulang kerja di mana? Gereja. Wah, habis dari gereja jam 9 di mana? Nongkrong tempat Pastor Aldo. Belum mau pulang, saudara ya. Kalau kita boleh seperti itu, tapi kalau kita nggak punya kasih, saudara, di luar bikin onar, di luar bikin berantem orang, ribut sama orang, 0 putul dari ini orang Surabaya ya, 0, saudara. Ya, kita boleh perpuluhan, 1 perpuluhan buat Pastor Aldo, pelicin Om, tolong Om, supaya doa-doa saya didengar Tuhan, saya kasih pelicin buat Om Aldo. Oh, kok Om Aldo belum didengar doanya, kasih ke saya, saudara ya. Besok minggu depan lagi kasih ke Om Ryan, pemusik ya. Boleh saudara kasih perpuluhan banyak di gereja, tapi kalau saudara nggak punya kasih, halah. Bleketek katanya, bleketek itu bahasa Chinese, saudara ya. Chinese purbakala, bleketek, saudara, itu artinya 0 nggak ada gunanya, saudara. Kalau kita boleh jadi WL, begitu angkat mic, gerubak jatuh semua, saudara. Boleh, saudara, ya. Tapi ternyata orangnya belum sikat gigi, saudara. Makanya ngeblak. Tapi kalau nggak punya kasih, saudara, 0, saudara. Betul, saudara?
Saudara ngomong rohani terus boleh, ngomong firman Tuhan boleh saudara ya. Terus ngomong yang tiap hari ngomongnya. Kalau disuruh kerja terlambat dipanggil gitu, ada tertulis. Waduh, gitu. Alkitab berkata, boleh gitu saudara. Tapi kalau saudara nggak punya kasih saudara ya, kerja aja telat gitu, temen sedikit, senggol sedikit, langsung matanya melotot-melotot ya saudara, marah-marah nol saudara. Malah bakal Alkitab bilang kalau saudara Alkitab kalau saudara pun sampai memberikan tubuhmu untuk dibakar sekalipun ya, mengorbankan dirimu untuk dibakar itu kan udah parah sekali, tapi saudara tidak punya kasih, podo ae sama saja. Kata Alkitab berkata seperti itu. Ini menegur kita semua, saudara. Termasuk saya, termasuk Aldo, betul saudara? Dan tadi Pastor Aldo bilang, ada seorang pendeta yang berkata, seorang pendeta bernama Miles Monroe. Pendeta ini berkata bahwa kalau Alkitab, firman Tuhan diperes ya, difilter sampai tinggal netes. Tetesannya itu apa saudara? Kalau diperes, kasih saudara. Tetesannya itu adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 ada berkata apa itu ada? Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Karena begitu besar kasih lagi saudara. Tujuan Tuhan Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus ada Natalan karena kasih saudara. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum yang ada dalam Alkitab. Jadi ini adalah jangkarnya. Kasih itu adalah utamanya. Kita bisa mengikuti perintah Tuhan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita bisa nggak kasar dengan istri kita. Karena apa? Karena kita memiliki kasih, saudara. Kita bisa menghormati orang lain yang menyakiti kita, orang lain yang ngeselin kita, bisa bersabar karena apa? Karena kasih. Saudara. Jadi semuanya itu karena kasih. Jadi kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, harusnya saudara mengasihi sesama saudara. Ya, nggak mungkin saudara bisa ngasih sesama saudara kalau saudara nggak mengasihi Tuhan. Saudara. Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau, yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 berkata seperti ini. Saudara. Yuk kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih yang Tuhan mau. Jadi tanda orang percaya bukan karena, tanda orang yang memiliki kasih bukan karena saudara datang ke gereja terus. Bukan karena saudara pakai kalung salib saudara ya. Bukan karena kalau saudara nyanyi tangannya pasti keangkat. Sering dengar ya, orang itu kalau di gereja ya nyanyi sampai nangis loh. Nyanyi sampai angkat tangan sampai nangis, sampai bertekuk lutut. Kalau nyanyi dia, top banget. WL yang satu itu, kalau bawain worship leader, ngangkat. Pernah dengar kata-kata ini, saudara? Ngangkat. Ya. Kuli kali kata ya, ngangkat beban, saudara ya. Bukan karena saudara menjadi WL. Bukan karena saudara nyanyinya, suaranya bagus. Itu karena menandakan, berarti orang itu punya kasih. Bukan, saudara. Kalau kita tanda orang yang memiliki kasih itu, apabila kita murah hati. Saudara. Kita bilang. Ya, tanda kita
miliki kasih kita itu harus murah hati. Murah hati apa? Memberi. Memberi uang boleh, memberi apa yang orang lain butuhkan. Tapi satu hal pagi hari ini yang saya selalu tekankan di dalam jemaat Tuhan Philadelphia Praise Center. Memberi apa saudara? Senyum saudara. Ya saudara, ini yang paling alot saudara. Paling susah. Kenapa saya tekanin terus? Karena saya ini bukti hasil dari seorang yang senyum. Seorang asyir yang senyum di gereja saya dulu. Bergereja waktu saya awal-awal datang ke Amerika saudara ya. Ada seorang asyir, seorang muda, seorang asyir ini yang tiap kali kalau datang nyambutnya saudara, waduh senyumannya sampai hari ini. Saya yakin ada senyum-senyum yang lebih baik, tapi Tuhan pakai dia untuk menyampaikan senyum itu ke dalam kehidupan saya saudara ya. Dan senyum itu gak pernah saya lupain sampai hari ini saudara. Dan senyum itu yang membawa saya minggu depan saya pengen ke gereja lagi. Loh aneh ya, saya ke gereja bukan karena pengen, pujiannya ngangkat ya. Angkat WL-nya sampai hilang, diangkat saudara ya. Ya. Bukan karena itu saudara. Saya ke gereja karena siapa? Saya pengen ketemu orang itu lagi loh. Sudah capek kerja, saudara saya dulu kerja ada yang namanya nordol. Saya masih umur 18-17, kerjanya ngangkatin palet saudara ya. Itu kalau udah dibilangin kerja nordol udah takut saudara. Ya, $5 bulan. Ya. Itu udah capek 1 minggu. Tapi kalau hari Minggu tuh pengen ke gereja, pengen ketemu orang itu saudara. Hah? Muda, cowok. Kalau cewek sudah anak 2 sama saya. Ya. Bukan saudara. Cowok. Tadi siapa yang bilang cewek itu? Pasti Om Hani. Cowok saudara, ya, rambutnya gak gondrong. Itu saudara ya, coba saudara. Ini hal yang simpel yang penting, saudara gak usah ngasih duit kok. Saudara gak usah keluarin dompet, kasih uang. Ini hanya mengajak kita untuk buka cangkemmu, buka mulutmu ya. Tarik belakangnya sedikit. Susah ya saudara? Susah? Kasih fotonya coba. Ya, smile. Loh saudara, ini gampang saudara. Ini murah hati. Saudara itu terlalu dicekokin dengan pengajaran-pengajaran yang terlalu berat. Saudara harus bermurah hati. Buka dompetmu ya. Yang nolnya paling banyak, masukin kotak. Mana itu kotak kok gak kelihatan jadi pohon Natal. Di belakang saudara ya. Ya, pendeta-pendeta banyak selalu gitu sih. Kasih yang terlalu berat-berat, yang susah dicerna, yang kira-kira jemaat jadi pasrah, yang penting dompet keluarin, kasih. Duit sudah aman saya, masuk surga. Jadi cemberut pulang, hilang duitku kok, kantongnya kempes. Mau ke pendawa jadi gak bisa. Ya, pendetanya habis itu dan istrinya ganti tas. Ke pendawa pulang itu, tapi bukan Om Aldo loh. Om Aldo ini pulang gereja gak pernah ke pendawa saudara. Saudara nongkrong di pendawa pernah lihat Om Aldo? Whole Food saudara, lebih mahal. Saudara, ya. Jadi saudara, ini hal yang saya simpel. Ini yang telah menyelamatkan saya saudara. Saya bisa akhirnya masuk ke gereja dengan firman Tuhan, rajin ke gereja, melayani Tuhan. Simpel kok, awalnya dari smile. Coba lihat pandangan ke depan semua saudara. Nah, ayo pandangan ke depan tes ya. Ya. Hitungan ketiga, buka mulutnya, giginya keluarin sedikit jangan. Oh gitu jangan. Ya. Gigi keluarin sedikit. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Nanti saya kasih semua fotonya, saudara. Saudara, perlu sekali yang namanya senyum, saudara. Hari-hari ini orang sudah judek, putek, bulet, melutek, gak jelas pokoknya sudah pikiran sudah penuh, saudara. Butuh dikasih senyuman yang enak, saudara. Ya, senyuman yang enak itu menyelamatkan loh, saudara. Ya, saudara kasih senyum kanan kirimu. Coba lihat kanan kirimu, kasih senyum saudara. Itu berarti sekali dalam kehidupan ini saudara. Hari-hari ini sudah
kasih sudah semakin dingin, saudara. Semakin dingin. Matius 24 ayat 12. Berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Matius 24 ini, kalau saudara baca, ini adalah pada satu pengajaran tentang akhir zaman, saudara. Perikop ini mengajarkan kita tentang akhir zaman. Kalau saudara baca, di akhir zaman, kasih itu semakin tipis, semakin hilang, saudara. Kayak yang hari-hari ini enggak, saudara? Iya, saudara. Ya, saudara bersaudara berantem karena duit. Ya, temen di gereja tadinya akrab duduk sama-sama terus sekarang nggak mau lagi lihat-lihatan aja udah nggak mau. Suami istri tinggalin, perceraian karena memang sudah kasih itu semakin dingin. Ya saudara, jadi kita butuh yang namanya kasih, saudara. Apalagi kita di jalan, ya saudara. Kapan lalu pernah saudara kita Om Aldo cerita, salah satu yang kontraktor yang pernah bangun betulin gereja ini lagi di jalan naik mobil ditintin dari belakang, padahal dia baru aja berhenti sebentar. Dia cuma bilang, bentar dong ya, pakai bahasa Spanish lah, ngomong apalah ya, ngomong apa bahasa Spanishnya? Momento primo gitu kan, baru bilang momento primo, door. Itu ya Mbak, saudara. Gara-gara momento, jadi saudara jangan ngomong momento ya. Itu artinya shoot me. Tembak aku ya, jangan. Jadi saudara, hari-hari ini sangat-sangat tipis saudara yang namanya kasih, saudara. Ya, sudah sangat susah. Kasih menjadi kering, saudara. Jadi saat Tuhan berkata kita harus sabar. Oh, kita emosinya meledak-ledak. Di jalan orang potong kita sedikit, di jalan ini paling bahaya, saudara ya. Di jalan ini pendeta pun bisa murka, saudara. Di jalan ini kita dipotong sedikit bisa. Oh, kebun binatang kita absen, saudara. Anjing ada, ya. Kadal ada kadal. Di jalan itu sangat yang nyetir hati-hati, saudara. Kasih itu penting. Tuhan suruh kita nggak sombong, malah kita selalu maunya dianggap penting, saudara. Ya, jangan sombong. Tapi pas Pak Yosin minggu lalu bilang dia pun pernah ngalamin, saudara ya, di mana salaman aja, gara-gara salaman jemaat nggak mau ke gereja lagi, saudara. Ya, gara-gara salaman. Pastor Aldo ini jemaatnya kan ribuan, saudara ya. Saudara harus maklum kalau nanti salaman di belakang, saudara. Lagi salaman, yang belakang harus cepat jalan kan. Pastor Aldo dipanggil orang, Pastor Aldo nyapa yang lain, saudara nggak dilihatin. Jangan marah, saudara. Loh ini kayak lucu ya, nggak mungkin dong, tapi ada, saudara. Perlu saya tampilkan fotonya? Ya, saudara. Jangan, saudara ya. Ya. Marahin yang ngajak ngomong belakangnya. Marahin, jangan marahin Pastor Aldo. Yang belakang itu, kamu sebentar saya lagi mau salaman Pastor Aldo. Momento. Door. Saudara ya. Dan ada ya saudara ya. Saat ulang tahun gereja. Namanya tidak disebut sebagai ucapan terima kasih karena berjasa buat gereja, saudara. Akhirnya apa? Gak mau ke gereja lagi, saudara. Gereja gak tahu diri. Pastornya gak tahu diri. Gereja ada lampu, ada heater, ada listrik semua. Karena siapa itu? Ya karena uang gereja, ya bener ya sih? Karena ada listrik, ada PKW, saudara. Ada seperti itu, saudara. Saking saudara nggak tahu aja, taunya di sini semua kudus ya, saudara. Iya. Saudara taunya saya juga kudus ya. Saya memang kudus. Yeah. Amin, harus gitu dong. Kita harus perkatakan diri kita. Kamu adalah anak Tuhan, kamu kudus. Supaya kita jaga diri kita. Amin saudara. Jangan malah nanti aku berbeban kalau dibilangin kudus. Oh enggak. Saudara itu orang-orang kudus yang diciptakan sama Tuhan sempurna. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, taruh di dadamu. Bilang, aku ini anak Tuhan yang kudus. Yang penuh kasih. Ya, amin saudara. Jadi ingat saudara, Tuhan seringkali pakai keadaan di sekitar kita. Untuk supaya apa? Supaya kita ini dites, digesek.
Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, kata Alkitab. Jadi kalau saudara ketemu orang-orang yang jengkelin, di gereja PPC sekalipun nanti saudara keluar, orang yang jengkelin, bisa saudara di belakang ketemu orang jengkelin banget ini. Wadah, nggak apa-apa, tapi karena itu Tuhan memang taruh supaya saudara semakin murni, saudara. Supaya saudara semakin memiliki kasih, saudara. Ya, saya sering kalau berdoa, Tuhan, jauhkan orang-orang yang ngeselin, jauhkan orang-orang yang jahat sama saya, yang ngomongnya ngawur, yang sukanya menfitnah. Yang ada apa, saudara? Ketemu semua aja, saudara. Ya, lu kok ini yang aku doain? Lu kok kamu yang tadi pagi aku doain kok nongol? Tapi ternyata itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, satu kali firman Tuhan berkata di Matius 13 ayat 24-30, nanti saudara baca. Ini tentang perumpamaan gandum dan lalang, saudara. Yang namanya lalang itu adalah sebuah hama. Hama di perkebunan gandum. Ceritanya pada saat itu pengusaha gandum itu mau menaburkan benih gandum. Tahu-tahu ada musuhnya, ada orang jahat. Taruh benih hama lalang itu. Dan pada saat ditabur dan bertumbuh, ternyata yang tumbuh lalang dan gandum, saudara. Ya, akhirnya apa? Pegawai-pegawainya bilang, bos, ini tebang aja, Pak. Si lalang ini dipotongin aja, biar nggak merusak gandumnya. Bosnya bilang apa? Ojo, jangan dipotong. Biar mereka tumbuh bersama. Karena kalau dipotong lalangnya, hamanya dibersihkan, gandumnya bisa rusak, saudara. Bisa ikut mati, saudara. Ini seperti Tuhan Yesus. Kita dibiarin berada, tumbuh bersama dengan orang-orang yang mengeselin kita. Hama-hama coba tanya kanan kiri, kamu lalang tak? Kamu hama ya? Mereka itu ada di kanan kiri kita. Tuhan biarkan supaya kita bertumbuh bersama, saudara. Supaya kita menjadi gandum yang baik, saudara. Supaya kita menjadi orang yang penuh kasih. Kalau kita nggak ada orang-orang yang seperti ini, gimana kita bisa berlatih untuk mengasihi, saudara? Kalau kita nggak ada orang-orang yang jengkelin, bencekno. Kalau tidak ada di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa berlatih untuk mengasihi sesama kita, saudara? Ya. Dan saudara, kalau ada orang bencekno, saudara, ini pesan saya, pesan Om Aldo, pesan gereja Philadelphia Praise Center, tolong kata-kata ini jangan dipakai nih, saudara. Kata-kata ini saya mohon jangan dipakai. Yang saya sering dengar. Ada orang bencekno, saudara, ya. Ada orang jahat sama saudara, ya. Lihat aja lu lebih jahat, gua bisa lebih jahat. Sering, saudara? Sering kan? Kalau dia lebih jahat, kalau dia lebih jahat sama aku, coba aja, cobaan, aku bisa lebih jahat. Kalau dia lebih baik sama aku bisa lebih baik. Alah, kata-kata yang nomor 2 itu cuma lip service, bohong, saudara. Ya, kalau ada orang bilang, aku bisa lebih jahat kalau dia lebih jahat. Tidak mungkin dia bisa lebih baik kalau Anda baik sama dia. Karena yang keluar dari hati, ya, firman Tuhan bilang, itulah kehidupan kita. Kalau kita bisa jahat sekali, gak mungkin bisa baik sekali, saudara. Amin, saudara. Kasih itu adalah, kayaknya ikut Tuhan tuh kayak kok kalah terus, saudara, ya. Ya, dijahatin, gak boleh balas, ya. Tampar pipi kiri, kasih kanan, ya. Kalau gak boleh pokoknya balas. Ya itulah, karena Tuhan bilang yang mau mengikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Yang namanya daging ini berlawanan dengan yang namanya perintah Tuhan, saudara. Ya, saudara, ini ingat, saudara. Manusia, Tuhan tuh mau kita ini berbuah. Ini yang maunya saya sampaikan tadinya, saudara. Tuhan tuh maunya kita berbuah. Kita itu sebagai ranting-rantingnya Tuhan. Tuhan mau kita tuh ada buahnya. Dilihat orang penuh buah, orang makan buah kita, manis, enak. Orang mau kenal Tuhan. Tuhan mau kita berbuah banyak, kasih, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Ya, tapi seringkali kita nggak berbuah. Dan yang sering terjadi adalah apa, saudara? Orang bilang, kita nggak pernah senyum. Orang bilang, nggak pernah, mukanya kecut terus gitu. Tapi kita kalau dibilang kamu senyum dong, ya gampang kan senyum biar orang tuh merasa terberkati. Loh, yang penting kan hati. Yang penting itu hati. Tuhan tahu hati saya kok. Nggak usah senyum, yang penting hati. Saya ingat ini, saudara, ya. Ini pegang buat saudara semua. Tuhan lihat hati, betul Tuhan lihat hati.
Manusia lihat hati enggak? Enggak. Manusia lihat apa? Buah. Alkitab yang bilang kok, supaya buahmu itu kelihatan. Bisa dinikmati orang. Jadi, jangan pernah bilang, yang penting hatiku. Yang penting hatiku. Hati Tuhan yang lihat, yes. Tapi manusia melihat buah. Jadi kalau saudara nggak ada buahnya, ya, saudara nggak ada outputnya, saudara nggak ada buktinya dalam kehidupan saudara, saudara belum mengikut Tuhan dengan benar. Amin saudara. Pagi hari ini mari saudara, biar firman Tuhan ini saudara boleh mengingatkan kita supaya kita terus diperbarui, supaya terus kita diingetin, ya. Kalau ketemu orang yang ngeselin, biar ada kasih tetap saudara, ya. Kalau suami kita di WC terlalu lama, kasihlah dia, ampuni dia saudara. Untung istri saya nggak ada di sini sih ya. Kalau istri saya ada di sini biar dia mendengar. Ya saudara, jadi ayo pagi hari ini kita mau sama-sama untuk memperlihatkan kasih kita kepada sesama kita. Ya, latihan dulu, katakan kanan kirimu, Tuhan mengasihi kamu. Dengan senyum saudara. Teman-teman musik boleh bantu saya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin. Biar pagi hari ini, saudara, kita diingatkan kembali bahwa Natal itu bukan hanya sekedar Yesus yang datang sebagai bayi. Natal bukan lagi Yesus yang datang hanya sebagai bayi lagi. Biar Natal ini kita diingetin, Tuhan Yesus lebih dari seorang bayi. Tuhan adalah kasih, saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau minta Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya di dalam kehidupan kita ada kasih. Supaya di dalam kehidupan kita boleh menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Tuhan mampukan kami, Tuhan. Untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami boleh dilayakan menjadi pengikut-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Yes Lord, kami mau seperti Engkau Tuhan. Penuh kasih Tuhan Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Saya undang saudara bangkit berdiri, katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi sama-sama gereja Tuhan katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, biar setiap kami mau seperti Yesus, dan kami tahu, sadar perjalanan kami untuk menjadi serupa segambar dengan-Mu Yesus nggak gampang. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menolong,
Roh Kudus yang akan terus memampukan, Roh Kudus yang selalu akan memegang tangan kami untuk kehidupan kami, ujung-ujungnya akan menjadi serupa segambar dengan Engkau, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Tadi waktu Jacob sharing, saya diingetin 2-3 tahun yang lalu waktu COVID, ingat COVID gitu. Apa komoditi yang paling dibutuhkan waktu itu? Masker. Jarang banget orang punya masker. Masker tuh nyarinya susah banget gitu. Dan ternyata ada 1-2 orang yang nimbun masker gitu. Baik di Amerika, baik di Indonesia. Dan bukankah itu juga hal yang terjadi, saudaraku? Komoditi kasih itu udah susah, udah jarang. Padahal setiap kita punya kasih yang berkelimpahan. Dan jangan di keep doang, kudu di share. Sebagaimana kasus COVID itu, masker tuh harus dibagi-bagiin. Demikian juga dengan kasih yang udah kita milikin. Biar kasih itu kita bagikan kepada dunia ini. Yuk kita siapkan persembahan kita. Dan kita akan bawa di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang penuh kasih. Mari kita bawa persembahan kita, angkat tangan kanan kita. Bapa di surga, kasih-Mu Tuhan yang membawa kami sampai detik ini. Kami ada karena kasih-Mu. Kami boleh berdiri, kami boleh mengangkat tangan kami karena kasih-Mu. Kalau ada di antara kami yang Tuhan masih kasih kerjaan, itu semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Saat ini kami membawa persembahan kasih kami dengan hati karena kami mengasihi Tuhan. Bukan karena mau ada apa-apanya, enggak Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan dan melihat setiap hati yang memberi. Kami berdoa untuk keadaan kota ini, untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Engkau enggak akan membiarkan saudara-saudara kami dalam kebingungan, dalam kekhawatiran. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang membuat jalan-jalan yang baru. Saat jalan tertutup, Tuhan bisa bukain jalan-jalan yang baru. Berikan pekerjaan Tuhan buat keluarga besar PPC, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tetap, di mana hidup kami boleh jadi berkat di sana. Berdoa buat kami Tuhan, anggota keluarga kami, saudara kami yang sakit Tuhan. Apapun segala sakit penyakitnya, saat ini kami berdoa ada kuasa darah Yesus yang menjamah, menyembuhkan setiap mereka. Melepaskan berkat untuk kota ini Tuhan, kota Philadelphia Tuhan. Yang kami mau dengar adalah tentang apa yang baik atas kota ini. Kami mau stop mendengar hal-hal yang negatif atas kota ini. Kami mau perkatakan berkat Tuhan ada atas kota ini. Kami mau perkatakan ada damai atas kota ini. Kami mau perkatakan ada terang kasih Tuhan atas kota ini. Keluarga-keluarga dipersatukan, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dipersatukan di dalam nama Yesus. Hubungan di dalam gereja Tuhan Philadelphia Praise Center dan juga hubungan dengan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus Yesus dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan Yesus sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah anak-anak Tuhan yang hidupnya berbuah lebat. Dan buahnya boleh dinikmati banyak orang. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dan sekarang sampai selama-lamanya gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Glory to God.
more than